Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema DNA, nasab, dan nasib. Teman-teman semua, siapa di antara Anda yang pernah mengikuti postingan saya tentang DNA Phantom Effect? Ya, kalau di DNA Phantom Effect, kita akan bisa jelas sekali mendapatkan pembelajaran bahwa ternyata bahan dasar alam semesta mengalami perubahan pola saat dia bersentuhan dengan DNA. Nah, DNA ini ketika berubah, maka bahan dasar alam semesta juga akan mengubah. Artinya ada keterhubungan antara realita dengan DNA. Nah, lalu apa yang mengubah DNA? Ternyata yang mengubah DNA adalah pikiran dan perasaan manusia. Berarti DNA bisa berubah polanya ketika ada perubahan dalam pikiran dan emosi seseorang yang bersangkutan. Nah, lalu kaitannya dengan judul kita apa? Begini teman-teman semua, sejak dulu saya bertanya-tanya, kenapa ya misalkan Nabi itu satu garis keturunan gitu ya, emang ada hubungannya gitu loh. Atau nenek moyang kita menerapkan bibit-bibit bobot. Seberapa besar sih pengaruhnya misalkan apa yang dialami generasi terdahulu pada peristiwa hidup yang kita jalani saat ini atau nasib. Ternyata teman-teman semua kalau kita ngamati baik-baik, banyak orang yang mengalami persoalan hidup saat ini ternyata juga terjadi di generasi sebelumnya. Ya, cukup banyak kok kalau Anda amati. Dulu bapak ibunya hamil di luar nikah ya, kemudian anaknya begitu juga. Dan ini terulang loh, bisa satu generasi punya anak 4, itu terjadi ke 4 anaknya semuanya. Ya, kita bisa lihat ternyata kenapa sih itu terjadi? Karena apa? Ada informasi yang belum selesai dari generasi sebelum kita. Jadi ini juga PR buat kita, berarti apa yang kita lakukan saat ini, apa yang tersimpan di dalam diri kita saat ini punya potensi untuk turun ke generasi setelah kita. Makanya kita perlu menjadi sebaik-baiknya orang saat ini yang bisa kita lakukan. Nah, terus bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur nih kita mengalami satu peristiwa di mana oh iya ya, generasi sebelum saya juga mengalami peristiwa yang sama. Nah, yang perlu kita lakukan adalah pertama menyadarinya. Karena menyadari bahwa ada kontribusi dari generasi sebelum kita, itu sudah membantu untuk merusak polanya. Kok bisa gitu? Ya, sama seperti kenapa banyak orang bisa lebih mudah menyelesaikan persoalannya. Pertama adalah menyadari dulu persoalannya apa. Karena kalau orang sudah tidak sadar polanya, tidak sadar persoalannya, bagaimana dia bisa menemukan solusi yang pas untuk itu. Jadi menyadari pola itu sudah merusak polanya. Jadi kalau Anda aku sudah menyadari bahwa ada pola yang sama di generasi sebelum saya, itu udah rusak polanya. Nah, kedua, kalau sudah begitu apa yang dilakukan? Jangan menyalah-nyalakan generasi sebelumnya. Karena yang terjadi adalah setelah kita tahu, kita malah membenci generasi sebelumnya, yang justru kebencian kita memberikan atensi yang sangat kuat. Dan pernah kita bahas bahwa atensi akan membangun koneksi dan semakin kuatlah pola itu akan berulang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita doakan. Dan kita tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh generasi terdahulu kita, baik pengulangan dari sikap mental dan juga perilaku. Kalau dulu misalkan generasi sebelum kita mengalami perselisihan dengan seseorang, menyimpan dendam. Nah, kalau kita mengalami hal yang sama, jangan kita menyimpan dendam. Kita perlu memaafkan itu. Karena kalau nggak, cerita ini nggak selesai-selesai, dilanjutkan terus. Gitu ya. Nah, teman-teman semua, ini juga sebuah keterhubungan DNA. Nasib dan nasab ini ada berita baik buat Anda bahwa sebetulnya salah satu cara kita juga untuk menajamkan passion kita adalah dengan melihat apa yang sudah dilakukan generasi sebelum kita. Tidak menjamin, tetapi akan lebih mudah membantu kita menajamkan. Saya jadi mengerti kenapa ya, saya sangat tertarik sekali dengan dunia pendidikan, saya sangat tertarik sekali dengan dunia metafisika, saya tertarik dengan dunia yang aneh-aneh begini ya. Karena ternyata dari mbah-mbah saya, dia adalah orang-orang yang rajin tirakat. Mbahnya ibu saya juga sama ya, dulu katanya cukup sakti. Padahal saya biasa-biasa aja. Kemudian bapak saya juga seorang guru. Sehingga apa? Berbagai variabel yang ada di generasi sebelumnya juga bisa kita gunakan untuk menajamkan passion kita saat ini di bidang apapun. Jadi bukan berarti terus nanti Anda harus sama persis ya. Tapi yang jelas kalau misalkan ada DNA pedagang pada orang tua Anda, ada DNA pedagang pada kakek Anda, kemungkinan Anda akan lebih mudah menajamkan kemampuan Anda berdagang, contohnya gitu. Jadi DNA, nasib, nasab ini ada sisi min, sisi plusnya. Nah, sisi minnya tadi kita perlu rusak polanya. Sisi plusnya kalau misalkan itu hal baik, ya kita teruskan, kita pertajam, begitu ya. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan kepada Anda pada pagi hari ini.
ya. Selamat menyambut ya hari pertama di tahun baru 2016. Selamat merusak, mengamati pola yang tidak bagus lalu merusaknya. Selamat menajamkan pola-pola yang sudah bagus dari generasi sebelumnya. Sampai ketemu lagi di rekaman video iseng selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.